Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Dinginnya angin malam di Tokyo seakan menusuk hingga ke tulang, namun Jaka sudah terbiasa. Pemuda berusia 23 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Timur itu mengeratkan jaket tipisnya sembari menatap deretan gedung pencakar langit yang tak pernah tidur. Baginya, Tokyo adalah hutan beton yang indah namun angkuh. Sudah hampir 2 tahun ia mengadu nasib sebagai tenaga kebersihan di Hotel Grand Celestia, sebuah hotel bintang 5 yang menjadi simbol kemewahan di jantung kota. Tugas Jaka malam itu adalah memastikan lobi samping tetap bersih. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, waktu di mana para tamu kelas atas biasanya pulang dari pertemuan bisnis atau pesta-pesta eksklusif. Di tengah keheningan yang sesekali dipecah suara taksi, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan pintu masuk samping. Seorang wanita keluar dengan langkah yang limbung. Ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam dengan potongan yang cukup berani, membalut tubuhnya yang tampak rapuh di bawah sorotan lampu jalan. Namanya Nomi, seorang CEO muda yang namanya sering menghiasi majalah bisnis Jepang. Namun malam itu, Nomi bukanlah sosok pemimpin yang ditakuti. Ia hanyalah seorang wanita yang kehilangan keseimbangan akibat terlalu banyak mengonsumsi sake untuk menelan rasa kesepiannya. Aduh! Erang Nomi pelan. Hak sepatunya tersangkut di celah ubin, dan tubuhnya hampir saja menghantam lantai marmer yang keras. Dengan sigap, Jaka yang berada hanya beberapa meter darinya menjatuhkan sapunya dan menangkap lengan Nomi. Hati-hati, Nyonya. Anda baik-baik saja? Tanya Jaka dalam bahasa Jepang yang masih memiliki aksen Jawa yang kental. Nomi mendongak. Matanya yang sayu berusaha fokus pada wajah pemuda di depannya. Ia terbiasa dikelilingi oleh pria-pria yang membungkuk hormat karena jabatannya, atau pria-pria yang menatapnya dengan penuh nafsu karena pakaiannya. Namun, di mata Jaka, ia hanya melihat kecemasan yang tulus. Lepaskan, aku bisa sendiri, gumam Nomi, meski tubuhnya masih bersandar berat pada Jaka. Maaf, Nyonya, tapi Anda sangat mabuk. Biar saya antar ke lobi atau kursi tunggu, ujar Jaka dengan sopan. Ia tidak melepaskan pegangannya, namun ia menjaga jarak yang sangat santun agar tidak terkesan lancang. Nomi tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Kau tahu siapa aku? Semua orang di gedung ini ingin sesuatu dariku. Kau, apa yang kau inginkan? Uang? Kenaikan jabatan? Jaka tersenyum tipis, sebuah senyum tulus yang jarang terlihat di kota sedingin Tokyo. Saya hanya ingin memastikan Anda tidak terluka, Nyonya. Tugas saya di sini adalah menjaga kebersihan, tapi kemanusiaan saya mengatakan saya harus menjaga sesama. Nomi tertegun. Kalimat sederhana itu menembus kabut alkohol di kepalanya. Ia membiarkan Jaka menuntunnya menuju sofa di sudut lobi yang sepi. Selama perjalanan singkat itu, Jaka terus menunduk, tidak sekalipun ia mencoba mencuri pandang ke arah pakaian Nomi yang terbuka atau memanfaatkan keadaan Nomi yang lemah. Setibanya di sofa, Jaka memberikan sebotol air mineral yang ia ambil dari tas kecilnya sendiri. Minumlah, ini akan membantu sedikit. Nomi menerima botol itu dengan tangan gemetar. Kenapa kau baik sekali? Kau bukan orang Jepang, kan? Saya dari Indonesia, Nyonya. Di tempat asal saya, membantu orang adalah kewajiban, bukan transaksi.
Jawab Jaka sembari membungkuk hormat sebagai tanda pamit untuk kembali bekerja. Nomi memperhatikan punggung Jaka yang menjauh. Di tengah gemerlap Tokyo yang penuh kepalsuan, ia merasa baru saja menemukan satu titik kejujuran yang nyata. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di bawah cahaya neon itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nomi tertidur di kamar hotelnya bukan karena kelelahan bekerja, melainkan karena merasa aman setelah bertemu dengan jiwa yang tulus. Namun di sisi lain, kamera pengawas, CCTV, di sudut lobi telah merekam segalanya, dan mata-mata yang tidak suka dengan keberadaan Jaka mulai menyusun narasi yang berbeda. Setelah malam yang menentukan itu, ada sesuatu yang berubah dalam rutinitas Nomi. Sebagai CEO dari konsorsium yang memegang saham besar di Hotel Grand Celestia, ia memiliki suite pribadi di lantai teratas. Biasanya, ia akan keluar masuk hotel dengan pengawalan ketat dan wajah dingin yang tak tersentuh. Namun kini, matanya selalu mencari sosok pemuda dengan seragam petugas kebersihan berwarna abu-abu yang sering terlihat di koridor lantai bawah. Jaka sendiri tetaplah Jaka yang rendah hati. Ia tidak merasa bahwa menolong seorang CEO adalah tiket emas untuk mengubah nasibnya. Ia tetap menyikat lantai, mengosongkan tempat sampah, dan sesekali mengirimkan sebagian gajinya ke ibunya di sebuah desa di Jawa Timur. Baginya, Nomi hanyalah seorang tamu yang butuh bantuan, bukan mangsa untuk mendapatkan keuntungan. Suatu sore, saat Jaka sedang merapikan area taman dalam hotel yang sepi, Nomi muncul tanpa pengawalan. Ia mengenakan pakaian yang lebih santai namun tetap elegan, memancarkan aura kekuasaan yang kontras dengan kelembutan wajahnya. "Kau, Jaka, kan?" tanya Nomi pelan. Jaka terkejut dan segera membungkuk dalam. "Iya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada area yang kurang bersih?" Nomi terkekeh, suara yang jarang terdengar oleh bawahannya di kantor pusat. "Tidak. Semuanya bersih. Aku hanya ingin memberikan ini." Ia menyodorkan sebuah bungkusan berisi bento mewah dan kopi hangat. "Terima kasih untuk air mineral malam itu. Itu adalah minuman paling jujur yang pernah kuterima." Jaka ragu sejenak. "Nyonya, ini terlalu berlebihan. Saya hanya menjalankan kewajiban saya. Anggap saja ini perintah dari atasanmu yang paling tinggi," canda Nomi sembari duduk di bangku taman. "Duduklah sebentar. Ceritakan padaku tentang tempat asalmu. Aku ingin mendengar tentang tempat yang bisa melahirkan orang sesabar dirimu." Sore itu menjadi awal dari banyak percakapan rahasia mereka. Jaka bercerita tentang hamparan sawah hijau di Jawa Timur, tentang aroma tanah setelah hujan, dan tentang kesederhanaan hidup yang tidak mengenal persaingan gila-gilaan seperti di Tokyo. Nomi mendengarkan dengan saksama. Baginya, cerita Jaka adalah pelarian dari laporan keuangan yang membosankan dan pengkhianatan di dunia bisnis. Namun, kedekatan ini tidak luput dari pengamatan mata-mata yang tajam. Tanaka, kepala pengawas kebersihan yang sudah lama membenci Jaka karena etos kerjanya yang terlalu baik, mulai merasa terancam. Ia melihat Jaka sering berbincang dengan Nomi, dan egonya terluka. "Lihat si Tekai itu," bisik Tanaka kepada staf lain sambil menunjuk ke arah taman melalui kaca jendela. "Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya mendekati Nyonya Nomi. Pasti dia punya niat busuk. Mungkin dia memakai guna-guna atau semacamnya untuk memeras uang Nyonya." Rumor mulai menyebar seperti api di padang rumput kering. Di ruang istirahat staf, di kafetaria, bahkan hingga ke meja dewan direksi, cerita itu mulai berubah bentuk. Jaka digambarkan sebagai pria licik yang memanfaatkan keadaan mabuk Nomi untuk masuk ke dalam kehidupannya.
Foto-foto mereka yang sedang berbincang di taman diambil secara sembunyi-sembunyi dan disebarkan dengan narasi yang provokatif. Beberapa staf hotel yang iri mulai mempersulit pekerjaan Jaka. Mereka sengaja menumpahkan cairan di lantai yang baru saja ia pel, atau menyembunyikan peralatan kerjanya. Jaka merasakan perubahan atmosfer itu, namun ia tetap diam. Ia tidak ingin melibatkan Nomi dalam masalah kecilnya sebagai pekerja kasar. Suatu hari, Tanaka memanggil Jaka ke kantornya. Wajah pria Jepang itu tampak merah padam karena amarah yang dipaksakan. Jaka, ada laporan bahwa kau sering mengganggu tamu penting di suite mereka. Kau dituduh melakukan tindakan tidak sopan terhadap Nyonya Nomi, bentak Tanaka sambil melemparkan beberapa foto kabur ke atas meja. Jaka terperangah. Itu tidak benar, Pak. Nyonya Nomi yang mengajak saya bicara. Saya selalu bersikap sopan. Jangan bohong. Orang sepertimu tidak mungkin diajak bicara oleh CEO tanpa alasan kotor. Kau merusak citra hotel ini, teriak Tanaka lagi. Di luar ruangan, beberapa dewan direksi yang juga ingin menjatuhkan posisi Nomi sebagai CEO mulai menggunakan isu ini untuk menyerang kepemimpinan Nomi. Mereka menganggap Nomi tidak lagi profesional karena menjalin hubungan dengan seorang pelayan. Fitnah itu kini bukan lagi sekadar gosip antar staf, melainkan sudah menjadi senjata politik yang berbahaya. Jaka berdiri di tengah ruangan itu, menyadari bahwa ketulusannya sedang diputarbalikkan menjadi racun. Ia tahu, badai besar sedang menuju ke arahnya, dan ia harus membuat pilihan sulit untuk melindungi orang yang telah memberinya rasa hormat yang tak pernah ia dapatkan di tanah perantauan ini. Udara di koridor belakang Hotel Grand Celestia terasa lebih berat dari biasanya. Jaka bisa merasakan tatapan sinis dari rekan-rekan kerjanya setiap kali ia melintas. Bisik-bisik yang dulu hanya terdengar sayup-sayup kini menjadi terang-terangan. Si pencari muka, pria licik dari desa, hingga tuduhan yang lebih menyakitkan bahwa ia menggunakan ilmu hitam untuk memikat Nomi, terus menghantam telinganya. Puncaknya terjadi pada suatu rapat darurat Dewan Direksi. Di ruang rapat yang dingin dan steril di lantai paling atas, Nomi berdiri sendirian menghadapi kepungan pria-pria tua berjas mahal yang menatapnya dengan pandangan menghakimi. Nyonya Nomi, perilaku Anda dengan staf kebersihan rendahan itu telah mencoreng reputasi hotel ini, ujar salah satu direktur senior dengan nada meremehkan. Foto-foto Anda di taman dan laporan bahwa Anda sering menemuinya secara pribadi sudah tersebar. Ini adalah pelanggaran etika berat. Nomi menggebrak meja. Dia adalah manusia yang menolongku saat kalian semua hanya peduli pada saham. Jaka adalah orang paling jujur yang pernah kutemui di gedung ini. Kejujuran tidak membayar tagihan atau menjaga harga saham, Nyonya, balas direktur lain. Pilihannya sederhana, pecat pria itu dan putuskan semua hubungan, atau kami akan melakukan pemungutan suara untuk mencopot Anda dari posisi CEO karena dianggap tidak stabil secara mental dan profesional. Nomi terdiam. Bukan karena ia takut kehilangan jabatannya, tapi ia sadar bahwa jika ia terus mempertahankan Jaka, para direktur itu akan menghancurkan hidup Jaka lebih kejam lagi menggunakan kekuasaan mereka. Sementara itu, Jaka yang sedang membersihkan kaca di lantai bawah dipanggil paksa ke ruang manajemen. Di sana, Tanaka sudah menunggu dengan surat pemecatan dan wajah penuh kemenangan. Kau dipecat, Jaka. Efektif detik ini juga, kata Tanaka dingin. Dan jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan lain di Jepang. Kami sudah memastikan namamu masuk dalam daftar hitam. Kau dituduh melakukan pelecehan terselubung terhadap tamu VIP. Dada Jaka sesak. Tuduhan itu adalah fitnah yang paling keji bagi pria yang selalu menjaga kehormatan wanita. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak Tanaka.
Nyonya Nomi tahu itu. Nyonya Nomi? Dia sedang berusaha menyelamatkan kursinya sendiri sekarang. Kau hanya kerikil di sepatunya, Jaka. Pergilah sebelum kami memanggil polisi, usir Tanaka. Jaka keluar dari ruangan itu dengan lunglai. Ia kembali ke asrama kecilnya, mengemas pakaiannya yang tak seberapa ke dalam tas ransel usang yang ia bawa dari Indonesia 2 tahun lalu. Ia sempat menatap ponselnya, ingin menghubungi Nomi, ingin menjelaskan semuanya. Namun, ia berhenti. Jika aku tetap di sini, Nomi akan kehilangan segalanya, pikir Jaka. Dia adalah wanita hebat yang punya masa depan cerah. Aku hanyalah seorang TKI. Keberadaanku hanya akan menjadi beban dan noda dalam karirnya. Dengan berat hati, Jaka memutuskan untuk tidak berpamitan. Ia tidak ingin melihat air mata Nomi, dan ia tidak ingin Nomi melakukan tindakan gegabah yang bisa menghancurkan posisinya demi membelanya. Malam itu juga, dengan sisa tabungan yang ia miliki, Jaka memesan tiket pesawat paling awal menuju Surabaya. Di Bandara Narita, di bawah guyuran hujan yang seolah ikut menangisi kepergiannya, Jaka menoleh ke arah Cakrawala Tokyo untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, Nomi. Terima kasih telah melihatku sebagai manusia, bukan sekadar pembersih lantai, bisiknya pelan sebelum melangkah masuk ke pintu keberangkatan. Keesokan harinya, Nomi berlari menuju area asrama staf setelah berhasil lolos dari rapat yang melelahkan. Ia ingin mengatakan pada Jaka bahwa ia akan melindunginya, bahwa ia tidak peduli pada jabatan CEO-nya. Namun, yang ia temukan hanyalah kamar kosong yang rapi. Tidak ada jejak pemuda Jawa itu, kecuali sebuah gantungan kunci kecil berbentuk wayang kulit yang tertinggal di atas meja, pemberian Jaka yang belum sempat ia serahkan secara resmi. Nomi jatuh terduduk di lantai asrama yang dingin itu, mendekap gantungan kunci tersebut sambil terisak. Ia menyadari bahwa Jaka telah melakukan pengorbanan terbesar, pergi dalam diam demi menjaga nama baiknya. Namun, para direktur hotel dan Tanaka tidak menyadari satu hal, mereka mungkin berhasil mengusir Jaka, tapi mereka telah membangkitkan singa betina yang sedang marah dalam diri Nomi. Mereka merasa telah menang. Tanaka bahkan sudah mulai merencanakan perayaan atas kenaikan jabatan yang ia harapkan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Nomi telah berubah. Mata sayunya yang dulu dipenuhi kesepian, kini berkilat dengan kemarahan yang tenang namun mematikan. Nomi tidak tinggal diam. Menggunakan kekuasaannya yang masih tersisa dan bantuan dari seorang detektif swasta terpercaya, ia mulai membedah rekaman CCTV secara ilegal dan menyadap komunikasi internal staf. Ia menemukan bukti-bukti manipulasi yang dilakukan Tanaka, termasuk foto-foto yang diambil dari sudut yang sengaja disesuaikan untuk menciptakan narasi negatif. Kalian pikir bisa membodohiku dengan permainan murahan ini? Gumam Nomi saat melihat rekaman Tanaka yang sedang menyebar fitnah di ruang istirahat staf. Dalam sebuah rapat pleno mendadak, Nomi tidak datang untuk bernegosiasi. Ia datang untuk menghancurkan. Di depan dewan direksi, ia memutar rekaman suara dan video yang membongkar kebusukan manajemen hotel. Ia membuktikan bahwa Jaka adalah korban konspirasi untuk menjatuhkan kredibilitasnya sebagai CEO. Hari ini, Tanaka dan siapapun yang terlibat dalam fitnah ini akan meninggalkan gedung ini tanpa pesangon. Dan jika ada satupun dari kalian yang mencoba menghalangi, saya pastikan seluruh skandal penggelapan pajak yang kalian lakukan akan sampai ke meja jaksa besok pagi, tegas Nomi dengan suara yang membuat seisi ruangan membeku. Setelah membersihkan sampah di hotelnya, Nomi merasa hampa. Kemenangan itu terasa tawar karena sosok yang seharusnya ada di sana, pemuda yang mengajarkannya tentang ketulusan, telah menghilang. Ia menatap paspornya,
lalu beralih ke catatan kecil hasil penyelidikannya yang berisi alamat sebuah desa terpencil di Jawa Timur. 2 hari kemudian, Nomi mendarat di Bandara Juanda, Surabaya. Udara panas dan lembab menyambutnya, sangat kontras dengan Tokyo yang dingin. Tanpa pengawalan, hanya dengan ransel kecil dan keberanian yang dipicu oleh kerinduan, ia menyewa mobil untuk menempuh perjalanan berjam-jam menuju pedalaman Jawa Timur. Pemandangan di luar jendela mobil mulai berubah. Dari hiruk-pikuk kota menjadi hamparan sawah hijau yang luas, persis seperti yang sering diceritakan Jaka di taman hotel. Nomi mulai mengerti mengapa Jaka memiliki hati yang begitu tenang. Ia berasal dari tanah yang memeluk siapa saja dengan kesederhanaannya. Mobil berhenti di ujung sebuah jalan sempit yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Nomi turun, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang, berusaha tidak mencolok meskipun kecantikannya tetap menarik perhatian warga desa. Dengan bantuan penerjemah di ponselnya, ia bertanya tentang keberadaan Jaka. "Oh, Jaka? Itu, rumahnya yang ada pohon mangga besarnya di depan," ujar seorang ibu sambil menunjuk ke sebuah rumah kecil berdinding kayu yang sangat bersih. Nomi melangkah dengan jantung berdebar kencang. Di teras rumah itu, ia melihat seorang pemuda sedang duduk membantu ibunya mengupas empon-empon untuk dijadikan jamu. Jaka tampak lebih kurus, namun senyumnya saat bercanda dengan ibunya tetaplah senyum yang sama yang diingat Nomi. "Jaka," panggil Nomi pelan. Jaka menoleh. Matanya membelalak tak percaya. Ia berdiri dengan kaku, mengira bahwa panasnya matahari Jawa Timur sedang membuatnya berhalusinasi. "Nyonya." "Nomi? Bagaimana bisa Anda ada di sini?" Nomi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia berlari kecil dan langsung memeluk Jaka di depan ibunya yang kebingungan. "Maafkan aku karena terlambat. Aku sudah tahu semuanya. Tokyo sangat sepi tanpamu, Jaka." Jaka terdiam, merasakan kehangatan yang tulus dari wanita yang dulu ia anggap sebagai majikan yang tak tercapai. Di bawah naungan pohon mangga dan aroma jamu yang merebus, dua dunia yang sangat berbeda itu akhirnya bersatu kembali. Namun, Nomi datang bukan hanya untuk meminta maaf. Ia datang dengan sebuah rencana besar untuk masa depan Jaka. Pertemuan di desa kecil Jawa Timur itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru yang lebih kokoh. Nomi tidak datang untuk sekadar membawa Jaka kembali sebagai pekerja kasar. Ia menyadari bahwa Jaka memiliki potensi besar yang selama ini terpendam di balik seragam petugas kebersihan, ketenangan dalam tekanan, kejujuran yang tak tergoyahkan, dan kemampuan memahami manusia secara mendalam. "Jaka, aku ingin kau kembali ke Tokyo," ujar Nomi saat mereka duduk di teras rumah Jaka, ditemani segelas jamu sinom hangat buatan ibu Jaka. "Tapi bukan untuk memegang sapu. Aku ingin kau memegang kunci masa depanmu sendiri." Nomi menawarkan sebuah beasiswa penuh untuk Jaka di Tokyo Academy of Hospitality, salah satu sekolah perhotelan paling bergengsi di Jepang. Jaka sempat ragu, memikirkan ibunya yang sudah tua. Namun, sang ibu justru memberikan restu dengan air mata bahagia. "Pergilah, Nak. Buktikan bahwa orang kecil seperti kita juga punya harga diri yang bisa diperjuangkan." 2 tahun berlalu. Jaka bertransformasi. Ia bukan lagi pemuda yang hanya menunduk saat berpapasan dengan tamu. Ia belajar bahasa Jepang dengan fasih, menguasai manajemen operasional, dan mendalami psikologi pelayanan kelas dunia. Namun, ia tidak pernah membuang jati dirinya. Di setiap tugas kuliahnya, ia selalu menyelipkan nilai-nilai keramah tamahan Indonesia yang hangat. Hari yang dinanti pun tiba. Hotel Grand Celestia sedang mengalami krisis kepercayaan pasca skandal fitnah masa lalu.
Nomi, yang kini telah mengonsolidasi kekuasaannya sepenuhnya, mengumumkan penunjukan manajer operasional baru untuk memulihkan citra hotel. Di lobi utama, tempat di mana Jaka dulu dihina dan difitnah, ia melangkah masuk. Kali ini, ia mengenakan setelan jas hitam yang pas di tubuhnya, rambutnya tertata rapi, dan sebuah papan nama perak bertuliskan, Jaka, Operational Manager. Beberapa staf lama yang dulu ikut merundungnya tampak memucat. Mereka yang dulu membuang sampah di depannya, kini harus berdiri tegak dan membungkuk hormat saat ia lewat. Namun, Jaka tidak menunjukkan dendam. Ia justru menyapa mereka dengan senyum yang sama seperti saat ia masih menjadi petugas kebersihan. Tugas kita bukan hanya membersihkan lantai, tapi memberikan kenyamanan bagi jiwa yang lelah, ujar Jaka dalam pidato pertamanya di depan seluruh staf. Saya tahu, karena saya pernah berada di posisi kalian. Puncaknya adalah sebuah pesta sederhana yang diadakan di taman hotel, taman yang sama tempat mereka dulu berbagi cerita rahasia. Di bawah kelopak sakura yang mulai berguguran, Nomi berdiri di samping Jaka. Ia tidak lagi memakai pakaian yang provokatif untuk menutupi kesepiannya. Ia mengenakan kebaya modern bermotif batik parang yang anggun, sebuah penghormatan untuk tanah kelahiran pria yang ia cintai. Kau berhasil, Jaka, bisik Nomi. Kita berhasil, Nomi, jawab Jaka pelan. Di depan keluarga kecil mereka dan beberapa sahabat yang tulus, mereka melangsungkan pernikahan yang sederhana namun penuh hikmat. Tidak ada kemewahan berlebihan yang dipamerkan, karena bagi mereka, kemewahan sejati adalah bisa saling menatap tanpa beban rahasia atau rasa takut akan status sosial. Kisah Jaka dan Nomi menjadi legenda di Tokyo. Bukan karena skandalnya, melainkan karena pesan moral yang ditinggalkannya, bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, dan cinta yang tulus tidak akan pernah tersesat, sejauh apapun ia dipaksa pergi. Jaka membuktikan bahwa seorang TKI dari desa bisa memimpin di jantung kota paling modern di dunia, selama ia menjaga hati dan harga dirinya tetap bersih sebersih lantai marmer yang dulu ia pel dengan penuh ketulusan.